Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan struktur program tahunan bimbingan dan konseling berikutnya tentang deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan, dan pengembangan topik atau tema materi layanan. Deskripsi kebutuhan. Rumusan deskripsi kebutuhan dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai oleh peserta didik atau konseli, dan juga asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, untuk struktur kebutuhan terdapat 3 hal yang perlu dirumuskan, yaitu profil kelas dengan menentukan masalah prioritas. Contohnya seperti ini yang sudah kita kerjakan pada asesmen sebelumnya. Berikutnya, deskripsi profil peserta didik yang dapat dideskripsikan untuk dapat mengetahui kondisi masing-masing individu atau konseli. Yang terakhir adalah rumusan kebutuhan. Nah, rumusan kebutuhan ini ada 3 hal yang akan dideskripsikan, yaitu tentang bidang layanan, asesmen kebutuhan, dan rumusan kebutuhan. Berikut alternatif contoh rumusan kebutuhan, dimulai dari bidang layanan, hasil asesmen kebutuhan, dan rumusan kebutuhan. Nah, hasil asesmen kebutuhan ini merupakan bagian dari butir-butir pernyataan yang ada di instrumen saat kita melakukan asesmen kebutuhan. Kemudian dari butir-butir pernyataan tersebut kita bisa buatkan rumusan kebutuhannya sesuai dengan isi dari pernyataan butir-butir yang ada di instrumen. Dalam membuat rumusan kebutuhan peserta didik, kita dapat berpatok pada tataran internalisasi tujuan. Ada 3 tataran internalisasi tujuan yang dimaksud. Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua ada akomodasi, dan yang terakhir ada tindakan. Nah, untuk tataran internalisasi tujuan kita bisa lihat dulu. Biasanya berdasarkan hasil asesmen kebutuhan apa yang dia butuhkan, apakah dia butuh untuk mengenali, misalnya untuk membangun pengetahuan dan pemahaman, atau misalnya untuk akomodasi, apakah itu untuk membangun makna, untuk internalisasi, atau untuk membangun sebuah perilaku, atau bahkan asesmen kebutuhannya itu berkaitan dengan tindakan, yaitu di mana peserta didik mendorong untuk mewujudkan perilaku atau kompetensi yang baru yang sesuai dengan tindakan yang lebih nyata untuk kehidupan sehari-hari. Nah, berikut contoh aspek perkembangan serta tataran internalisasi yang dimaksud sesuai dengan asesmen kebutuhan berdasarkan tugas-tugas perkembangan. Lebih lanjut bisa cek POP-nya masing-masing. Baik, setelah ada profil kelas, lalu ada profil individu, kemudian membuat rumusan kebutuhan peserta didik, berikutnya adalah membuat rumusan kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi, kita bisa membuat kebutuhan atau mendeskripsikan kebutuhan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang mungkin dibutuhkan. Misalnya seperti ruang kerja guru BK, maka rumusan kebutuhannya adalah ruang kerja itu dibuat untuk meningkatkan kinerja profesi. Kemudian setelah itu mungkin dibutuhkan instrumen atau dibutuhkan lemari untuk menyimpan data-data, atau dibutuhkan ruang konseling individu atau ruang bimbingan kelompok, dan asesmen kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.
Struktur berikutnya adalah membuat rumusan tujuan. Jadi tujuan ini dibuat berdasarkan pada deskripsi kebutuhan yang diuraikan dalam bentuk perilaku yang perlu dikuasai oleh peserta didik atau konseli setelah mendapat layanan bimbingan dan konseling. Berikut alternatif contoh rumusan tujuan. Jadi bisa dimulai dari bidang layanan, kemudian rumusan kebutuhan, dan yang terakhir ada rumusan tujuan layanan. Karena tadi sudah membuat rumusan kebutuhan, maka dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah diidentifikasi atau yang sudah dirumuskan, maka dilanjutkan dengan membuat rumusan tujuannya. Setelah kita tahu dia butuhnya apa, maka kita dapat menentukan kira-kira untuk dalam memberikan layanan itu tujuannya apa. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari layanan yang kita berikan kepada peserta didik itu apa. Dalam merumuskan tujuan layanan, maka kita dapat berpijak pada taksonomi kognitif dan afektif dan serta psikomotorik dari Anderson dan Cradwell. Jadi, dengan berpijak dengan taksonomi kognitif, afektif dan psikomotorik ini, kita akan lebih mudah menentukan kira-kira tujuan atau kata kerja dari tujuan layanan yang kita berikan itu apa. Nah, ada beberapa kategori dan proses dari kognitif. Yang pertama yaitu untuk mengingat, yang kedua untuk memahami, yang ketiga untuk mengaplikasikan, yang keempat untuk menganalisis. Kemudian yang kelima untuk mengevaluasi dan yang keenam untuk mencipta. Nah, selanjutnya selain ranah kognitif ada pula ranah afektif. Ranah afektif itu ada 5. Yang pertama, layanannya atau tujuan layanannya mungkin untuk menerima, untuk menanggapi, untuk menilai, untuk mengelola, atau yang terakhir untuk menghayati. Nah, masing-masing kata kerja ini bisa juga dibuat berdasarkan kata kerja yang ada di bawah seperti ini. Jadi tujuan layanan nanti untuk actionnya bisa disesuaikan dengan kata-kata kerja yang disediakan oleh atau sesuai dengan tujuan yang disediakan pada kata kerja yang ada di ranah kognitif ataupun yang ada di ranah afektif. Yang terakhir, pengembangan topik atau materi layanan. Nah, topik atau materi layanan ini merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta 4 bidang layanan bimbingan dan konseling secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Dasar pengembangan materi, yang pertama itu ada masalah, yaitu berdasarkan masalah yang dihadapi peserta didik, berdasarkan SKKPD, dan yang terakhir berdasarkan bidang layanan, yaitu tujuan bidang layanan yang meliputi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pengembangan materi layanan umumnya disajikan dalam submateri pada rencana pelaksanaan layanan. Jadi setelah kita menentukan topik, maka kita bisa merumuskan submateri untuk RPL. Ada beberapa komponen yang dijelaskan pada pengembangan materi layanan. Yang pertama yaitu bidang layanan, ada tujuan layanan, ada topik atau materi layanan, ada submateri layanan, dan yang terakhir ada alokasi waktu. Tugas dan latihan. Yang pertama ada tugas kelompok. Jadi mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan alat instrumen yang digunakan saat asesmen ke sekolah. Jadi untuk pembagian kelompok ini sudah kita list di dalam grup WA kita, sehingga kalian bisa melanjutkan diskusinya. Kemudian yang kedua, membuka lembar Microsoft Excel hasil olah data instrumen, dan kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan perancangan program tahunan berikut. Yang pertama, membuat rumusan kebutuhan. Yang kedua, membuat rumusan tujuan. Yang ketiga, membuat topik atau tema layanan. Dan yang terakhir, membuat submateri layanan. Baik, pertama sekali silahkan dibuka Microsoft Excel atau
Excel untuk mengolah data instrumen sebelumnya dulu, lalu buka sheet profil kelas. Kemudian setelah membuka sheet profil kelas, lalu di sini ada di paling ujung di sheet ada tanda tambah, lalu tambah sheetnya atau new sheet. Nah, sheet ini bisa kita buat namanya kebutuhan, tujuan, dan topik. Nah, kemudian di atas kita bisa mulai dengan nomor maksudnya ini butir nomor item, atau cukup dengan nomor item saja. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan bidang layanan. Kemudian setelah itu kelompok masalah. Kemudian berikutnya hasil asesmen kebutuhan sesuai dengan contoh yang ada di POP, atau boleh dalam kurung butir pernyataan instrumen. Kalau IKMS kita bisa buat di sini IKMS. Kemudian setelah itu rumusan kebutuhan. Selanjutnya rumus tujuan layanan. Berikutnya topik atau tema materi layanan. Selanjutnya sub materi layanan. Nah, karena nanti setelah pembuatan rumusan kebutuhan, tujuan layanan, kemudian sampai sub materi layanan, kita akan menentukan komponen program serta akan menentukan strategi layanan. Maka berikutnya kita bisa buatkan alokasi waktunya. Berikutnya kita bisa buat peserta didik atau konseli. Kepala tabel ini biasa nanti akan berhubungan dengan profil kelas yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu jumlah responden, presentasi, dan yang terakhir ada prioritas. Oke, berikutnya tinggal merapikan komponen masalah ini. Nah, setelah kita merapikan kepala tabel, sekarang kita tinggal memasukkan nomor item, bidang layanan, kelompok masalah, dan hasil asesmen kebutuhan. Nah, nomor item dan hasil asesmen kebutuhan bisa kita lihat dari profil kelas. Silahkan dibuka profil kelasnya. Kemudian setelah itu copy nomor item sampai pada butir pernyataan instrumen IKMS-nya. Oke, kemudian setelah itu pindahkan butir pernyataan sesuai dengan kepala tabel. Oke, untuk memudahkan kita bisa buat page break preview. Nah, setelah ini kita tinggal membuat bidang layanan dan kelompok masalah. Biasanya ini berurut dari mulai bidang layanan yang pribadi,
kemudian sosial, belajar, dan yang terakhir adalah karir. Kemudian kita bisa buat komponen programnya. Sebelumnya ini kita buat dulu bordernya. Oke, kemudian setelah itu kita buat bordernya, sekarang kita mau buat kelompok masalahnya. Dimulai dari masalah, kita bisa lihat di lembar isiannya. Masalah pertama itu adalah masalah jasmani dan kesehatan. 12141 adalah masalah jasmani dan kesehatan. Berarti di sini kita bisa buat jasmani dan kesehatan. Lalu masalah yang kedua, kelompok masalah yang kedua mengenai DPI, diri pribadi. Begitu seterusnya sampai pada bidang bimbingan karir. Kelompok masalah terakhir dari IKMS adalah pendidikan dan PLM, itu singkatan dari pendidikan lanjutan dan masa depan. Oke, setelah selesai memenuhi nomor item, bidang layanan, kelompok masalah, dan hasil asesmen, selanjutnya adalah membuat rumusan kebutuhan, tujuan layanan, topik atau tema materi layanan, dan submateri layanan. Jadi yang perlu didiskusikan dengan teman sekelompoknya adalah rumusan kebutuhan, tujuan layanan, topik atau tema materi layanan, dan submateri layanan. Nah, kita contohkan saja misalnya agar lebih mudah, ini datanya bisa kita buatkan expense. Jadi saat ke bawah ini masih bisa terlihat. Nah, setelah membuat rumusan kebutuhan, kita lihat misalnya saja ini tentang kurang mengenal jenis kegiatan sekolah yang bisa digunakan untuk mengisi waktu senggang misalnya, atau kekurangan informasi tentang cara mengisi waktu luang. Nah, berarti kebutuhannya adalah, kita buat dulu tulisannya sama, ini tulisannya Times New Roman nomor 8. Berarti ini kita buat rata-rata harus, atau kita samakan aja dengan ini, Calibri. Boleh dibuat 11. Oke, misalnya ini tadi kekurangan informasi tentang cara mengisi waktu luang. Berarti kalau kekurangan informasi bisa jadi itu internalisasinya tentang pengenalan. Berarti kita
kita bisa mengenalkan tentang cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Berarti kebutuhannya adalah memiliki informasi yang cukup, memiliki informasi terkait, memiliki boleh, mendapat juga boleh, memiliki informasi terkait atau tentang cara mengisi waktu luang. Nah, kalau kemungkinan ada yang sama, kita bisa cari hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan informasi tentang cara mengisi waktu luang. Nih, di sini bisa ingin mengetahui cara mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Jadi, poin nomor atau butir nomor 24 dengan 104 bisa dilaksanakan dalam sekali pemberian layanan. Misalnya tadi ingin mengetahui cara mengisi waktu luang. Berarti kita bisa buat rumusan kebutuhannya, mengetahui cara mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Oke, setelah kita buat rumusan kebutuhannya, berikutnya kita bisa buat tujuan layanannya. Misalnya, tadi kalau dia memiliki informasi tentang cara mengisi waktu luang, berarti kita bisa lihat taksonomi Bloom kita. Nah, coba lihat taksonomi Bloom-nya. Kalau untuk mengetahui cara, berarti kita bisa buat kategori prosesnya untuk mengaplikasikan. Mengaplikasikan berarti menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Di sini kata kerjanya ada melaksanakan dan menggunakan atau mengimplementasikan. Berarti di sini kita bisa buatkan peserta didik dapat mengaplikasikan secara tepat atau peserta didik dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang peserta didik dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang dapat mengetahui cara mengisi waktu luang. Kemudian yang di bawah kita bisa buat tujuan layanannya, peserta didik dapat mengisi waktu luang atau dapat mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif. Ini lebih ke afektif ya. Oke. Kemudian setelah itu topik atau temanya bisa sama, misalnya cara mengisi waktu luang.
Atau agar menarik kita bisa buat di sini mungkin bisa judulnya time is atau time never come back. Atau bisa juga time is money atau apalah yang mungkin lebih menarik. Nah, jadi ini bisa sama satu judul. Submateri layanannya mungkin yang pertama bisa kita buat tentang waktu, tentang pentingnya waktu. Kemudian yang kedua submaterinya bisa tentang definisi waktu luang. Yang ketiga bisa kegiatan-kegiatan positif yang bisa atau yang bisa dilakukan saat ada waktu luang. Yang keempat bisa tentang mengenali potensi. Oke, baik. Nah, ini juga bisa kita masukkan dalam sekali pemberian layanan. Nah, alokasi waktunya boleh dibuat 2 JP, boleh juga 1 JP, tergantung dengan kebijakan di sekolah. Tapi umumnya untuk layanan itu bisa diberikan selama 2 JP. Nah, berikutnya kita akan mengisi peserta didik, jumlah responden, dan prosentase dan prioritas. Nah, peserta didik, jumlah responden, prosentase, dan prioritas itu sebenarnya bisa langsung kita copy paste dari profil kelas. Jadi peserta didik, jumlah responden, dan prosentasi ini bisa langsung kita copy. Kalau hasilnya begini tidak mengapa, karena tadi di sini dibuatnya di H2, padahal harusnya ini ada di sesuai dengan nomor item, yaitu di A2. Oke, tinggal copy paste. Sama ke sebelah juga seperti itu, tinggal kita ganti H-nya menjadi A. Oke, setelah selesai ini tinggal kita copy ke bawah. Tinggal klik 2 kali lalu dia akan langsung tercopy ke bawah. Nah, jadi yang perlu didiskusikan dengan teman-teman sekelompok adalah rumusan kebutuhan, tujuan layanan, dan submateri layanan. Setelah tugas ini selesai sampai ke bawah, kalian bisa mengumpulkan bahan ini ke dalam Excel atau ke dalam assignment yang di e-learningnya masing-masing. Tugas dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok dengan sudah menyertakan peserta didik, jumlah responden, prosentase, dan prioritas. Jadi kalian bisa kumpulkan kembali lembar instrumen kalian yang sebelumnya yang sudah lengkap dengan kebutuhan, tujuan, dan topik. Oke, setelah selesai seperti ini, setelah diisi semuanya nanti bisa langsung dikumpulkan ke dalam e-learningnya masing-masing.
Disclaimer. Yang pertama, rumusan kebutuhan, tujuan, dan pengembangan topik dikerjakan dengan berdiskusi bersama anggota kelompok, bukan dengan membagi-bagi tugas. Yang kedua, setiap anggota kelompok wajib mengumpulkan tugas dalam format Microsoft Excel dengan lengkap. Yang ketiga, nama file, instrumen, nama mahasiswa, tugas kelompok. Contoh, IKMS, Randeva, tugas kelompok. Yang terakhir, teman sekelompok yang tidak berkontribusi tidak perlu di-share hasil tugasnya. Berikutnya adalah membuat tugas individu atau tugas untuk masing-masing mahasiswa. Tugasnya yaitu melengkapi program bimbingan dan konseling, yaitu dengan memindahkan data yang ada di file Microsoft Excel ke dalam program bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita sudah membuat programnya mulai dari rasional, kemudian setelah itu ada dasar hukum dan visi misi, lalu kemudian kita bisa lanjutkan dengan deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan, terakhir pengembangan topik atau tema. Pertama sekali kita perlu membuat deskripsi kebutuhannya. Sebelum kita memasukkan data, maka penting sekali kita membuat narasi pengantar minimal 2 paragraf untuk menjelaskan isi deskripsi kebutuhan. Alternatif petunjuk narasinya bisa yang pertama, dasar dilakukannya identifikasi kebutuhan, bisa dicek dalam POP, kemudian instrumen yang digunakan dan penjelasan singkat tentang instrumen tersebut, dan yang ketiga tentang isi atau struktur pokok deskripsi kebutuhan. Oke, pertama mari kita buka dulu Excel-nya. Nah, setelah membuka Excel-nya, di sini prioritasnya belum berurut. Jadi penting sekali untuk mengurutkan prioritas mulai dari yang tertinggi atau yang segera sampai pada yang tidak perlu masuk ke dalam program. Diurutkan, pertama diblok dulu semuanya mulai dari nomor item sampai prioritas, lalu pilih sort, lalu custom sort, lalu setelah itu kita pilih kolomnya, kolom prioritas itu kolom F. Kemudian setelah itu kita pilih cell value, baru setelah itu kita pilih mulai dari A ke Z, atau bisa jadi dari kolom E, kita mulai dari yang tertinggi sampai pada yang terendah, baru oke. Nah, kemudian setelah seperti ini, tenang saja, kebutuhan, tujuan, dan topik tidak akan berubah karena dia ini dasarnya adalah nomor item, jadi ini tidak akan berubah. Nah, kemudian sekarang kita copy mulai dari nomor item, tapi sebelumnya ini nomor item sama butir pernyataan IKMS-nya boleh kita hapus dulu warnanya, no fill. Oke, baru setelah itu kita copy. Nah, yang tidak masuk program yang di bawah nomor 163, 164, dan 139 itu tidak perlu kita cantumkan ke dalam program kita. Nah, setelah kita copy, lalu kita buka file Microsoft Word untuk lembar tugas kita, lalu kita Ctrl V. Nah, data ini sebenarnya bisa dikumpulkan untuk file ini sebenarnya tidak harus portrait, bisa landscape. Nah, ini bisa langsung dirapikan dulu. Oke, data yang dimasukkan itu mulai dari nomor item sampai bidang layanan. Yang tidak perlu dimasukkan hanya yang tidak masuk program. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini, ke dalam filenya.
Lalu setelah itu bisa kita rapikan. Data untuk profil kelas bisa disajikan dalam bentuk file, dalam bentuk potret, maupun bisa juga dalam bentuk landscape. Nah, setelah profil kelasnya dirapikan, maka akan seperti ini. Nah, untuk waktu nanti bisa kita selesaikan setelah kita membuat action plan atau setelah membuat jadwal di program semester. Oke, setelah selesai kita bisa lanjutkan pada profil individual. Di profil kelas tadi, maka profil individual yang ada di dalam Excel, profil konsol yang ada di Excel ini bisa kita pindahkan ke Word. Lalu kemudian setelah itu kita bisa buat hasil deskripsi asesmennya, atau bisa buat interpretasi yang pada tugas sebelumnya sudah dikerjakan, tinggal dikopikan ke dalam sini. Kemudian berikutnya rumusan kebutuhan juga seperti itu, kita bisa copy file yang ada di dalam Excel-nya masing-masing seperti ini. Jadi isinya tadi ada bidang layanan, ada hasil asesmen kebutuhan dan rumusan kebutuhan. Jadi kelompok masalah ini bisa kita hide dulu, baru ini tinggal kita copy paste. Tinggal kita copy saja. Lalu setelah itu kita pindahkan ke Word, tinggal di paste. Lalu nanti akan ada seperti ini. Nah, berikutnya jangan lupa setelah selesai membuat rumusan kebutuhan, dilanjutkan dengan rumusan kebutuhan sarana dan prasarana. Setelah membuat rumusan sarana dan prasarana, baru kita lanjut pada tujuan. Nah, rumusan tujuan ini tadi ada bidang layanan, rumusan kebutuhan, dan rumusan tujuan. Berarti ini kita bisa hide lagi dulu. Berarti yang dibutuhkan adalah bidang layanan, rumusan kebutuhan, dan rumusan tujuan. Berarti yang kelompok masalah dan hasil asesmen kita hide dulu. Baru setelah itu bidang layanan, rumusan kebutuhan, dan rumusan tujuan bisa langsung kita copy. Lalu setelah itu bisa kita pindahkan ke Word-nya. Oke, setelah selesai di tujuan, kita bisa lanjutkan kembali pada pengembangan topik atau tema. Pengembangan topik atau tema itu setelah action plan seharusnya. Oke, di sini nanti ada bidang layanan, tujuan layanan, materi layanan, submateri layanan, dan alokasi waktu. Berarti kita buka kembali Excel-nya. Kalau yang tadi sudah kita hide, boleh saja kita buka kembali. Di sini tadi ada bidang layanan, tujuan layanan, materi, dan submateri. Berarti yang kita butuhkan tadi bidang layanan, rumusan kebutuhan kita hide. Lalu ada tujuan layanan, topik, submateri, dan alokasi waktu. Berarti ini tinggal kita copy saja, lalu kita pindahkan ke dalam Word-nya seperti ini. Oke, itu saja data yang dikumpulkan untuk tugas individu. Jangan lupa untuk membuat narasi sebagai pengantar untuk menjelaskan isi dan maksud atau perlunya merumuskan tujuan. Begitu pula pada struktur pengembangan topik atau tema, masing-masing harus ada narasinya. Demikian instruksi penyusunan dan penyelesaian tugas serta latihan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya.